Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hengki Kurniawan Hareva dengan NIM 43. Di sini, kelompok kami akan membahas salah satu goals SDGs yang paling penting, yaitu nomor 7, tentang energi yang terbarukan. Saat ini, transmisi energi menjadi salah satu hal yang paling penting, terutama di salah satu kawasan yang paling besar, yaitu Afrika. Yang dimana Afrika sendiri memiliki sumber daya alam yang sangat besar sekali. Dalam hal ini, kita akan meninjau organisasi internasional, IRENA dan juga Uni Eropa, dan bagaimana norma-norma itu mempengaruhi kerjasama ini. Check it out! Sama-sama kita tahu bahwa benua Afrika adalah benua yang sangat besar dan kaya akan sumber daya alam, baik air, udara, bahkan panas bumi, yang jika dimanfaatkan secara optimal, itu bisa menjadi solusi energi keberkepanjangan dan juga menjadi dukungan bagi SDGs itu sendiri. Namun faktanya, lebih dari 600 juta penduduk Afrika masih belum memiliki akses listrik yang memadai. Afrika bukan hanya kaya sumber daya, tetapi juga kawasan yang sangat membutuhkan dukungan untuk transisi menuju energi berkelanjutan. Disinilah peran strategis IRENA. Sebagai organisasi internasional, IRENA mendorong pemanfaatan energi terbarukan lewat bantuan teknis, kebijakan, hingga kolaborasi antar negara. Tapi bagaimana norma-norma internasional dan identitas global itu mempengaruhi kerjasama internasional ini? Karena kerjasama tidak hanya melulu tentang teknologi dan juga dana, kadang mengenai nilai dan juga kepentingan negara itu bersama. Untuk membedah kasus kali ini, kita memerlukan teori. Nah, teori yang kita pakai di sini adalah teori konstruktivisme by Alexander Wen. Di mana Alexander Wen berpendapat bahwa identitas dan kepentingan negara terbentuk dari proses sosial, bukan hanya kekuatan atau ekonomi. Ketika negara-negara berbagi komitmen terhadap keadilan iklim atau transisi hijau, maka terbuka peluang terciptanya kerjasama yang lebih adil dan berkelanjutan. Inilah yang menjadi kunci dalam kerjasama internasional di kawasan Afrika, yang dimana ini bukan hanya sekedar proyek, tetapi ini adalah sebuah transmisi untuk menuju energi yang terbarukan dan berkelanjutan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kenzo. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat peran IRENA dan Uni Eropa, serta dikerangkai oleh norma internasional dalam melihat pembangunan infrastruktur transisi energi di kawasan Afrika. Sebetulnya IRENA dan Uni Eropa memiliki misi yang sama. Dalam artian kedua rezim ini memiliki kolaborasi yang cukup kuat dalam pembangunan infrastruktur. Kalau kita melihat IRENA sendiri, IRENA hadir untuk menyelaraskan negara berkembang dengan negara maju, di mana negara berkembang aktif di dalam proyek infrastruktur dengan negara maju, sehingga tidak terciptanya relasi kuasa atau kekuasaan yang bersifat asimetris. Selain itu juga IRENA hadir dalam pelatihan teknologi, transisi teknologi dari negara maju ke negara berkembang, sehingga terciptanya balance teknologi untuk kesuksesan pembangunan infrastruktur di kawasan Afrika. Kita melaju ke peran Uni Eropa. Uni Eropa menjalin kerjasama kemitraan strategis dengan negara-negara Afrika di bawah naungan European Union African Energy Transition. Kedua negara sepakat untuk menciptakan transisi hijau, terkhususnya dalam bidang energi. Selain itu juga Uni Eropa mendanai semua fasilitasi, baik itu pendanaan teknologi maupun dalam segi pendidikan dan sumber daya manusia. Nah, untuk melihat kedua rezim ini, kita akan melihat efektivitas terhadap norma internasional. Nah, norma internasional justru memberikan satu pemahaman filosofis baru, di mana mendekonstruksikan relasi yang bersifat asimetris, di mana negara berkembang itu terangkat derajatnya dengan kerjasama rezim internasional, IRENA dan Uni Eropa, sehingga hak terkait ekonomi dan hak kompetisi dari negara berkembang itu aktif terlibat dalam pasar ekonomi global. Selain itu juga, ini juga dilihat sebagai satu identitas bersama, tidak dilihat dalam konteks negara Afrika, tetapi dalam konteks Uni Eropa dan IRENA, dijadikan sebagai satu identitas budaya dalam perspektif konstruktivisme. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enggracia Kuliniatvika dengan akhir NIM 39.
Energi terbarukan kini menjadi salah satu isu global yang sangat krusial, terutama dalam menghadapi krisis iklim. Afrika sebagai benua yang kaya potensi energi terbarukan, namun juga rentan terhadap perubahan iklim. Dan hal ini menjadi pusat perhatian bagi banyak aktor internasional. Salah satu kerjasama penting dalam konteks ini adalah antara Uni Eropa dan juga IRENA, yaitu dalam Badan Energi Terbarukan Internasional. Dalam video ini, saya akan membahas kerjasama tersebut melalui lensa konstruktivisme dengan fokus pada pengaruh norma internasional, identitas negara penerima, dan dampaknya terhadap proyek energi terbarukan. Konstruktivisme memandang bahwa hubungan internasional tidak hanya dibentuk oleh kepentingan material, tapi juga oleh norma, identitas, dan juga nilai bersama. Dalam konteks kerjasama energi terbarukan, norma internasional yang paling berpengaruh adalah yang berkaitan dengan keberlanjutan dan keadilan iklim. Perjanjian Paris dan juga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs merupakan dua instrumen utama yang mendorong terbentuknya norma global mengenai transisi energi sendiri. Norma-norma ini menganggap energi bersih bukan lagi pilihan, tapi kewajiban moral global. Afrika dalam kerjasama ini bukan hanya sekedar wilayah geografis, tapi juga identitas politik. Banyak negara Afrika membangun narasi sebagai penerima solidaritas global dengan menekankan kebutuhan akan dukungan internasional untuk transisi energi. Identitas ini berperan penting dalam menarik perhatian aktor global seperti Uni Eropa yang melihat bantuan ini sebagai bentuk komitmen moral dan juga geopolitik. Namun, identitas ini juga berisiko melanggengkan ketergantungan, terutama jika suara lokal tidak dilibatkan secara setara dalam perencanaan dan juga pengambilan keputusan. IRENA dan Uni Eropa telah bekerja sama menandai dan juga mengembangkan berbagai proyek energi terbarukan di Afrika, mulai dari pembangkit listrik tenaga surya hingga sistem energi microgrid di daerah terpencil. Namun, pengaruh nyata dari norma internasional terhadap proyek-proyek ini masih bercampur antara idealisme dan realitas. Di satu sisi, proyek-proyek ini membawa manfaat nyata yaitu akses energi, penciptaan lapangan kerja, dan juga pengurangan emisi. Namun, di sisi lain, relasi kekuasaan yang timpang masih menjadi masalah utama. Seringkali negara donor seperti Uni Eropa memegang kendali atas desain, teknologi, bahkan narasi keberhasilan proyek. Sementara, negara-negara Afrika berada di posisi sebagai pelaksana dan bukan sebagai pemilik. Sebagai kesimpulan, kerjasama internasional dalam pengembangan energi terbarukan di Afrika merupakan cerminan nyata dari pengaruh norma internasional tentang keberlanjutan. IRENA dan juga Uni Eropa menggabungkan mandat moral dan kebijakan untuk mendorong transisi energi bersih di kawasan yang paling membutuhkan. Tetapi, konstruktivisme mengingatkan kita bahwa kerjasama ini juga syarat makna politik dan identitas. Komitmen terhadap keberlanjutan harus berjalan seiring dengan keadilan relasional, yaitu menempatkan suara dan kebutuhan lokal sebagai prioritas, bukan sekadar pelengkap agenda global. Untuk mewujudkan keberlanjutan yang sejati, kita perlu membangun kolaborasi yang setara, bukan dominasi yang dibungkus dengan narasi bantuan. Inilah tantangan utama sekaligus peluang dari kerjasama internasional yang berlandaskan norma. Terima kasih, semoga bermanfaat.